Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Dan pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari materi tentang menikmati cerita sejarah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ungkapan seperti ini sering kita dengar. Pengalaman atau kejadian masa lalu itulah yang sering pula disebut sebagai sejarah. Sejarah atau kejadian masa lalu, baik itu yang dialami diri sendiri maupun orang lain, akan banyak memberikan informasi penting sebagai pelajaran berharga bagi kita. Ada lika-liku kehidupan, ada sedih dan gembira, semuanya bisa kita dapatkan di dalamnya. Kita pun juga bisa belajar tentang kebaikan, perjuangan para pahlawan, sekaligus kesalahan-kesalahan dari kejadian-kejadian masa lalu tersebut. Nah, bagaimanakah sejarah menggambarkan kejadian masa lalu tersebut? Apakah semua kejadian masa lalu dapat disebut cerita sejarah? Lalu, apakah yang telah kita alami juga merupakan suatu sejarah yang dapat kita bagikan? Silahkan untuk kalian simak penjelasan berikut ini. Materi kita kali ini adalah menikmati cerita sejarah. Kita mulai dari teks cerita sejarah dan novel sejarah. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau berlangsung di masa lalu. Kemudian, novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai-nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk ke dalam jenis teks naratif jika dalam penyajiannya dengan menggunakan urutan peristiwa atau urutan waktu, dan tergolong ke dalam teks deskriptif jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Ciri yang kedua, disajikan secara kronologis. Ciri yang ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan ciri yang keempat, isinya berupa fakta atau fiksi. Teks cerita sejarah nanti terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Misalnya, biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Jenis yang kedua adalah teks cerita sejarah fiksi. Misalnya, novel, cerpen, legenda, dan roman. Jenis novel sejarah. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau disebut dengan rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terbagi atas 3 jenis, yakni yang pertama ada rekon pribadi. Adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti
eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada rekon imajinatif. Adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, dan keluarga. Kita lanjut ke struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, ada orientasi atau pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Nah, dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik. Bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, ada komplikasi atau puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang kelima, ada resolusi atau penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Dan yang keenam adalah koda. Bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Kita lanjut ke fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Maksudnya bahwa setelah kita membaca cerita sejarah, maka akan memberikan adanya rasa gembira dan senang dalam diri. Yang kedua, ada fungsi inspiratif. Artinya bahwa cerita sejarah tersebut mampu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Dan yang ketiga ada fungsi instruktif. Artinya
Cerita sejarah tersebut berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang keempat ada fungsi edukatif. Artinya dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Kita lanjut ke perbedaan teks sejarah dengan novel sejarah. Bisa kita lihat bersama-sama dari tokohnya dulu. Di dalam teks sejarah menggunakan tokoh nyata yang bersumber pada fakta, sedangkan di dalam novel sejarah dapat menggunakan tokoh fiktif. Dan rangkaian peristiwa dalam teks sejarah sifatnya gradual, sedangkan novel sejarah rangkaian peristiwanya bersifat hierarki. Dari segi kejadian, teks sejarah berisikan cerita atau kisah nyata yang betul-betul terjadi. Sedangkan di dalam novel sejarah, kejadian tidak harus berisikan fakta sepenuhnya, melainkan terdapat imajinasi penulis di dalamnya. Dari segi tipe karya, teks sejarah masuk ke kategori karya ilmiah, sedangkan novel sejarah masuk ke kategori karya sastra. Dan dari segi sumber, teks sejarah bersumber pada informasi hasil riset yang nyata dan bisa dikonfirmasi, sedangkan novel sejarah bersumber dari wawancara atau cerita yang pernah terjadi sebelumnya. Kita lanjut ke masalah kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Dalam cerita sejarah terdapat fitur-fitur kebahasaan yang menjadi kekhasannya. Salah satu di antaranya adalah penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Misalnya, kalian menemukan kalimat pada waktu itu hanya sekitar 5 tahun, pada abad ke-17 dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu berupa konjungsi kronologis dan temporal. Seperti ada pada kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, ini adalah beberapa contoh yang menyatakan konjungsi kronologis dan temporal. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau disebut dengan kata kerja material. Nah, kata kerja material ini merupakan kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menentukan. Nah, ini adalah beberapa contoh yang menyatakan kalimat tak langsung. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau disebut dengan kata kerja mental. Misalnya ada kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendebarkan, menganggap. Nah, ini adalah beberapa contoh yang mengandung kata kerja mental. Yang keenam, menggunakan banyak dialog.
Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Dan materi kita yang terakhir adalah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam novel sejarah. Yang pertama ada nilai budaya, adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, ada nilai moral atau etik, adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Dan yang ketiga, ada nilai agama, yakni nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Dan yang kelima, ada nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Dan pesan Ibu, tetaplah semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.